Kalian udah lihat kan klip barusan? Nah, itu adalah hasil-hasil dari lensa ini nih. Ini lensa apa sih? Ini adalah lensa 30 mili untuk APS-C dengan f3,5 makro. Jadi ini adalah lensa makro dari Sony. Singkat cerita, gue tuh pengen banget punya lensa makro untuk kamera gue. Karena apa? Karena gue sering kali bantuin istri gue untuk fotoin produknya. By the way, istri gue jualan aksesoris untuk cewek-cewek ya. Dari anting, gelang, kalung, bando, pokoknya macam-macam, bisa lihat aja di Instagramnya. Karena kebutuhan detail-detail yang biasanya ditangkap untuk aksesoris atau untuk perhiasan, jadi gue beli si macro lens ini. Sebetulnya gue pakai ini sebelumnya. Gue punya extension tube set ini untuk macro lens ya. Jadi kita bisa merubah lensa apa aja jadi lensa makro pakai extension tube ini. Tapi ada tapinya. Ini harganya murah. Nah, tapi ini ada keterbatasan dari barang ini nih. Contoh, misalkan kita udah pakai makro extension tube ini. Gue kasih contoh ya. Ketika kita udah pakai makro extension tube, kita bisa detail si semata ini misalnya. Tapi kita udah nggak bisa mundur, jadi dia ada jarak fokus tertentu. Misalkan dari jarak ini, dari jarak telunjuk gua sampai jarak jempol aja untuk untuk focusing areanya. Begitu kita udah mundur lebih jauh, itu dia udah nggak akan fokus. Nah, dia memang autofocus nih, gue belinya yang ini. Tapi ya balik lagi, untuk untuk titik fokusnya itu tidak bisa lebih jauh dari jarak tertentu. Ini nih ada dua, ada 10 dan 16. Mungkin untuk project-project tertentu bisa digunakan ya. Tapi kalau untuk keleluasaannya gue agak ragu-ragu nih. Makanya akhirnya setelah ini gue punya kalau nggak salah sekitar 2 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, akhirnya setelah menabung, kebelilah Sony ini. Ini gue by the way beli second ya guys. Dan ya masih lumayan mulus. Harganya di sekitar 1,an lah ya. Gitu. Udah nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Nah, kalau di dalamnya seperti biasa lah ya, ada kitab-kitab nih yang banyak dari Sony biasanya. Nah, ini kita langsung lihat aja lensanya. Tuh, ini ada silikon gel di bawah, udah nggak ada apa-apa lagi. Yang gua nggak tahu adalah nih harusnya sih kayaknya dapat si bubble wrap, tapi udah nggak tahu ya yang orinya. Kalau gue biasanya gue simpen. Nah, ini dia nih barangnya nih, tuh ya ada tulisannya nih supaya nggak mantul. Aduh, susah juga ya. Nah, ini ya segini ya kira-kira kelihatan kan. Ini adalah makro 30-nya produknya, dan ini gue dapat lengkap sih kelengkapannya ya. Walaupun beli second, jadi dapat si ini hood ya, lens hoodnya, terus dapat tutupnya tetap. Nah, ini dapat lensanya. Kondisi fisik lensanya memang sudah ada beberapa baret ya nih, 1, 2, 3, ya ada beberapa baret ya, pemakaian wajar sih. Mudah-mudahan sellernya jujur. Tapi secara lain-lain dari sisi sininya masih sangat bagus dan mulus ya. Dia sih bilang ada jamur tipis banget, nggak kelihatan. Gue juga nggak tahu di sebelah mana ya. Tapi dari hasil sih nggak kelihatan ya. Di depannya juga begini, ini juga gue udah lap. Cuman yang namanya debu ya. Oke. Oh ya. Ini menurut gue ini sangat bagus hasilnya. Dan ini jaraknya dia bisa punya minimum focus distance sampai segini. Kira-kira tuh ya, teman-teman bisa lihat ya, ini bisa sampai segini nih jaraknya nih. Jadi bisa deket banget. Oke. Nah, sebagai pengguna Sony A7 seri full frame, dia memang 30 dikali berapa ya? 30 dikali 1,5 kali ya, supaya ini jadi nggak murni 30 mili nih, mungkin jadinya sekitaran 50 kali ya. Kalau 30 kali 1,5 tuh, coba teman-teman hitung aja, gue nggak ngitung. Ya, itu dia. Nah, terus apalagi benefitnya dari si lensa ini? Ya, lensa ini
mau pakai deket banget terus kita mundur jauh banget untuk ngedapetin landscape, itu bisa banget gitu. Jadi nggak perlu copot pasang. Nah kendalanya gue kemarin kalau pakai ini, ya ini gue mesti copot pasang ini nih. Jadi kalau gue mau nge-shoot wide, gue copot dulu terus pasang lensanya lagi, itu repot dan gue takutnya ngerusak si ini nih apa sih sebutan ini ya, chipnya ya kali ya gitu. Gue takutnya seperti itu gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Nah kayaknya gue sih udah tadi yang di klip di awal itu gue udah mencoba menampilkan hasil-hasil yang gue dapatkan dari lensa ini. Ya gue harap sih cukup ya, cuma nanti rencananya gue kedepannya gue akan coba untuk bikin video klip, bukan video klip ya, mungkin semacam video tapi yang full makro, shoot dekat, close up shoot gitu ya. Semoga nanti ada dan gue akan posting videonya juga di YouTube. Oke, kayaknya segitu dulu. Nanti kalau memang gue sudah berhasil membuat suatu video sinematik yang full makro atau close up look, gue akan share juga di video di YouTube gue ini dan di Instagram gue. Jangan lupa di follow Instagram gue ya. Kayaknya segitu dulu ya. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gogi, ciao.